Has, kamu kenapa kok bentol-bentol? Iya nih, gatel habis digigit nyamuk pas tadi makan di kantin. Iya, tapi aku dengar-dengar emang anak FKM ini banyak loh yang digigit nyamuk. Oh gitu. Wah iya, gimana kalau kita ngebicarain permasalahan ini ke Bu Yusi selaku Wadek 2. Beliau kan ini bagian yang mengurusi sarana prasarana FKM. Boleh sih, tapi kalau misalnya kita mau ngusulin ke Bu Yusi, kayaknya kita harus punya banyak data, nggak cuma Hasna doang yang jadi buktinya. Nah iya, itu gimana ya kita dapet datanya? Gimana kalau kita pakai kuesioner? Kan dari kuesioner nanti kita ada data dan terus dari data itu kita bisa ke Bu Yusi buat nyampein data itu. Boleh sih, aku setuju. Gimana yang lain? Setuju. Bagus sih. Gimana kalau kita bagi tugas aja? Yumna sama Faradiba buat visioner. Terus Cahya, Cika sama Nadia nyebarin ke tiap angkatan. Terus besok kita adain rapat lagi buat persiapan. Oke sih, boleh. Siap. Halo Re, maaf ya aku telat, aku habis tur lah. Geser Re. Udah sampai mana progresnya? Belum, ini baru mau mulai kok rapatnya. Oh iya, ini tadi Yumna, Danang, sama Hasna izin, katanya ada turlap. Oh ya, nggak apa-apa kok, nanti hasilnya bisa disampaikan lewat grup. Oh ya, berhubung udah kumpul ya, aku mulai aja ya. Ya. Kan kuesionernya udah disebarin, terus respondennya udah cukup banyak, jadi aku mau bagi tugas lagi ya. Buat Danang sama Hasna itu bisa dokumentasi tempat-tempat yang jadi sarang nyamuk sesuai dengan jawaban responden. Terus buat Afifah bisa menghubungi Bu Yusi ya untuk bertemu secara langsung buat nyampein inspirasi kita. Siap. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Makasih udah hadir semua ya. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya Mbak Mas, saya terlambat. Apa sudah lama ya di sini ya? Apa mau dimulai dulu? Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada mahasiswa-mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga pernah melakukan audiensi dengan beberapa mahasiswa FKM ini terkait program penanggulangan dan pemberantasan nyamuk yang ada di lingkungan FKM. Oleh karena itu, mungkin dari beberapa mahasiswa yang ada di sini ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya. Monggo dipersilakan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga ke Ibu Yusi karena Ibu Yusi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi kami. Jadi sebelumnya kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami perwakilan dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kami dari angkatan 2021 dengan saya Afifah, ada Adinda sebagai notulensi, ada Vika, ada Catika, ada Hasna, ada Nadia, ada Danang, ada Faradiba, dan ada Cahya. Nah, kami berkumpul di sini itu karena ingin menyampaikan keluhan dari teman-teman itu. Jadi selama perkuliahan ini teman-teman itu mengeluhkan tentang adanya gigitan nyamuk di lingkungan FKM ini, Ibu. Dan menurut mereka gigitan nyamuk ini cukup mengganggu. Nah, karena keluhan tersebut, kami berinisiatif untuk menyampaikan program yang kami gagas kepada pihak dekanat supaya memberantas nyamuk di lingkungan FKM ini. Seperti itu, Ibu. Apakah kalian sudah ada data ya sebelumnya untuk bisa
melihat urgensi dilakukan program tersebut? Iya Ibu, kami sudah mengumpulkan data dengan mengirimkan kuesioner kepada 3 angkatan aktif di FKM UNED. Jadi ada angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022. Nah, berdasarkan hasil kuesioner tersebut diketahui bahwa memang mahasiswa FKM UNED ini sering menemukan adanya nyamuk ibu di lingkungan FKM UNED, terutama di kantin, di musola, di gazebo, di lobi depan ruang kuliah 1, serta di lapangan basket. Nah, untuk di ruang kuliah sendiri itu hampir seluruh ruang kuliah itu ditemukan adanya nyamuk ibu. Nah, untuk lokasi tempat perkembangbiakan nyamuk itu ditemukannya hampir di seluruh lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini Ibu, terutama di bagian kantin dan musola, karena memang suasana di kantin dan di musola itu kan rimbunnya Ibu, banyak pohon-pohon juga, jadi memang tempat memang sarangnya nyamuk berkumpul di situ. Untuk responden sendiri itu lebih dari 50% itu pernah digigit nyamuk di FKM ini dengan efek samping, gatal-gatal, bentol-bentol, dan ruang kemerahan. Nah, dari hasil kuesioner ini kita tahu bahwa mahasiswa FKM UNED itu sebagian besar khawatir terhadap gigitan nyamuk ini. Memang dari hasil kuesioner itu diketahui bahwa yang pernah menderita DB demam berdarah ini lebih sedikit daripada yang belum pernah menderita demam berdarah. Tetapi ada salah satu responden itu yang menyatakan bahwa dia itu menderita demam berdarah itu akibat gigitan nyamuk di kantin Ibu di belakang itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa. Baik, terima kasih Afifa atas kesempatannya. Nah, di sini hasil tulisan kami ini menunjukkan bahwa banyak responden ini telah mengenal gejala-gejala penyakit demam berdarah, dan mereka ini sudah mengupayakan pencegahan gigitan nyamuk di lingkungan FKM itu. Dan juga responden ini banyak yang mengatakan bahwa mereka ini jarang mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait resiko penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk dan juga cara mencegah gigitan nyamuk di lingkungan FKM. Serta menurut responden ini, pihak FKM ini masih dinilai jarang melakukan pembersihan lingkungan untuk mengontrol populasi nyamuk, sehingga mereka ini penting dilakukan pemberantasan nyamuk di lingkungan FKM. Berdasarkan data kuesioner yang telah disampaikan oleh teman saya, Afifa dan Cahya, kami juga telah melakukan analisis beberapa jurnal dan menemukan bahwa pencapaian cukup tinggi untuk pemberantasan nyamuk itu menggunakan program fogging. Fogging sendiri yaitu dilakukan pengasapan menggunakan bahan insektisida cair untuk membunuh nyamuk dewasa yang merupakan vektor penyakit demam berdarah. Nah, untuk fogging itu sendiri ya, itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Untuk dampak negatif dari fogging itu sendiri kan seperti yang kita ketahui sendiri ya, fogging itu mengeluarkan asap. Khawatirnya dari asap tersebut itu nanti bisa mengganggu pernapasan para mahasiswa di sekitar FKM ini. Terus untuk dampak positifnya sendiri itu program fogging ini dinilai cukup efektif untuk menanggulangi nyamuk. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kalian, selain adanya kekurangan tersebut, sebenarnya ada beberapa regulasi yang melarang terkait penggunaan fogging ini. Iya Bu, terkait regulasi sebelumnya kami sudah melakukan riset. Nah, regulasi ini tercantum dalam Permendagri nomor 50 tahun 2017, yakni tentang standar mutu kesehatan lingkungan dan juga persyaratan kesehatan untuk sektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Nah, di regulasi ini disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan fogging, tapi di sini tuh tercantum ada beberapa hal atau ketetapan yang perlu dilakukan. Oke, tapi saya kurang setuju ya dengan adanya fogging ini, karena dilihat dari kekurangan tersebut yang sudah dijelaskan, ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa FKM ini. Kalau untuk gangguan pernapasan sendiri itu kami kemarin sempat mendiskusikannya Bu. Jadi kami itu menyarankan apabila fogging itu dilakukan di
Di hari tersebut biasanya organisasi UKM Ormawa itu melakukan kegiatan. Selain itu juga ada beberapa dosen yang mengganti perkuliahannya di hari weekend. Lalu bagaimana jika kegiatan fogging ini dilakukan pada setiap liburan semester? Untuk liburan semester tahun ini sepertinya angkatan 2021 ini kan SA ya, jadi tidak memungkinkan. Selain itu juga ada peraturan Kemenkes fogging yang tidak boleh dilakukan sesering mungkin. Alternatif lainnya bagaimana jika dilakukannya pada saat weekend di liburan semester? Jadi pada hari Sabtu atau hari Minggu itu dilaksanakan fogging, karena biasanya pada hari Sabtu atau Minggu itu kan tidak ada mahasiswa dan biasanya tidak ada kegiatan di lingkungan FKM. Iya betul Bu. Sebenarnya kegiatan fogging itu pernah dilakukan di beberapa universitas seperti Universitas Indonesia yang kedepannya itu Fakultas Tekniknya dan Universitas Nasional Swasta yang ada di Jakarta. Nah, kedua universitas ini itu melakukan fogging setiap 6 bulan sekali di hari weekendnya, sehingga tidak mengganggu jadwal dari perkuliahan itu sendiri. Jadi kami harap FKM ini itu dapat mengadaptasi dari kedua universitas tersebut. Oke, saya pertimbangkan terlebih dahulu ya. Sebelumnya apakah kalian sudah ada kerjasama atau koordinasi dengan beberapa pihak luar lainnya untuk melakukan program tersebut? Sudah Ibu, jadi kami telah bekerjasama juga oleh pihak luar untuk mensukseskan kegiatan dari kami. Nah, kami itu telah bekerjasama dengan Puskesmas misalnya. Oke, apakah kalian sudah ada rincian dana yang sudah dikeluarkan untuk dilakukannya program tersebut? Ya Ibu, jadi mengenai perkiraan dana itu kami sudah cari tahu. Nah, kalau misal satu kali fogging itu biayanya sekitar 1 juta. Nah, yang perlu kita siapkan itu hanya untuk tukang foggingnya saja. Nah, untuk fogging itu sendiri ya Bu, itu nanti rencananya akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap 6 bulan sekali itu dilakukan setiap 2 siklus. Nah, setiap siklus itu nanti rentangnya itu selama kurang lebih 1 minggu. Tapi mohon maaf ya Mbak Mas, kalau dari saya jujur masih menolak adanya fogging ini karena dilihat dari beberapa pertimbangan seperti dampak-dampak yang bisa terjadi, ini kurang efektif untuk dilakukan. Selain itu, fogging ini kan hanya memberantas nyamuk dewasa saja, tidak sampai ke jentik-jentiknya. Oleh karena itu, mungkin dari beberapa kalian ini ada usulan alternatif yang lebih efektif daripada adanya fogging ini. Kami juga sudah mencari beberapa kegiatan alternatif selain fogging untuk pemberantasan nyamuk. Yang pertama itu 3M+, mengikas, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Sedangkan plusnya sendiri ini dengan pemberian agate pada tempat penampungan air sehingga jentik-jentik tidak bisa berkembang pada tempat penampungan air itu. Agate ini dapat dilakukan 1 bulan sekali. Kegiatan selanjutnya yaitu pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Ini dilakukan pembersihan pada tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk di lingkungan FKM, contohnya di musola, di tempat pembuangan sampah, di kantin, dan tempat-tempat lainnya. Kegiatan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ini ada penanaman tanaman anti nyamuk, di mana tanaman tersebut yaitu tanaman lidah buaya dan lavender. Nah, lidah buaya ini memiliki kandungan vitamin B kompleks dan juga sifat anti-inflamasi yang mampu mengusir nyamuk dan mempercepat penyembuhan kulit yang gatal akibat gigitan nyamuk. Nah, selain itu, kalau lavender ini dapat mengeluarkan aroma yang berasal dari minyak esensial pada tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk. Untuk usulan kegiatan yang terakhir ini dengan mengadakan bersih-bersih. Pengadaan bersih-bersih ini tuh dapat dimasukkan ke dalam rangkaian disnatalis FKM dengan sasaran seluruh warga FKM. Seperti itu. Untuk abate ini adalah obat yang dimasukkan ke dalam bak air itu ya? Iya. Menurut saya itu kurang efektif karena efek samping dari adanya abate ini yaitu ada ruang-ruang, terus gatal juga, ada juga beberapa abate ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi kasihan juga kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kalau begitu, bagaimana kalau yang berjalan itu hanya program 3M saja? Jadi program ABT-nya dihapuskan. Boleh seperti itu Mbak, tapi untuk
PSN dan 3M-nya ini mungkin bisa digabungkan saja ya, karena sama-sama memberantas sarang nyamuk. Oh baik Bu, nanti kami akan melakukan kedua kegiatan tersebut. Oh iya, mengenai saran kami untuk penanganan nyamuk itu bagaimana ya? Menurut saya itu bisa saja dilakukan, namun untuk tanaman lavender ini tidak cocok untuk kami tanam di lingkungan FKM ini, karena dilihat dari beberapa ketentuan untuk bisa menanam lavender ini, yaitu dengan cuaca yang baik gitu, tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Nah, untuk tanaman yang cocok untuk di lingkungan FKM ini mungkin di lidah buayanya. Untuk lidah buaya bisa kami diskusikan dengan beberapa pihak terkait penanaman tersebut karena cocok ditanam FKM ini. Yang saya bingungkan ini terkait program bersih-bersih ya. Kenapa kok digabung dengan acara Disnatalis FKM? Baik Bu, jadi program bersih-bersih ini nantinya akan digabungkan pada serangkaian acara Disnatalis. Nah, untuk acara Disnatalis tahun lalu sendiri itu mencakup kegiatan cek kesehatan, lalu ada senam. Nah, bersih-bersih ini dapat ditambahkan di rangkaian acara tersebut dengan melibatkan seluruh warga FKM. Jadi warga FKM itu dapat membersihkan lingkungan FKM seperti memangkas rumput-rumput yang rimbun serta membersihkan tempat-tempat yang sekiranya berpotensi untuk perkembangbiakan sarang nyamuk sendiri. Oke, untuk usulan itu tergantung dengan rangkaian kegiatan acara Disnatalis tahun ini ya. Saya bisa menerima usulan kalian, tapi ini tidak menjamin 100% bahwa program tersebut itu berjalan dengan baik, seperti itu. Baik Bu, saya izin bertanya. Jadi dari usulan kami yang disetujui tadi hanya 3M dan penanaman lidah buaya Bu ya? Iya, benar Mbak. Untuk itu mungkin saya akan bantu dengan pihak dekanat nantinya terkait info lebih lanjutnya akan saya kabari ya. Baik, terima kasih Bu Lucy atas persediaannya untuk diskusi pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada diskusi siang hari ini. Jadi berdasarkan 5 usulan kegiatan untuk mengurangi nyamuk, terdapat 3 kegiatan yang diterima. Yang pertama ada program 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Lalu program yang kedua yakni program penanaman lidah buaya, dan yang ketiga yaitu program bersih-bersih. Namun yang program bersih-bersih ini masih menunggu dari panitia Disnatalis seperti itu. Ya. Baik, sekian juga diskusi pada hari ini. Saya sekaligus menutup diskusi hari ini. Jadi terima kasih Bu Desi. Sama terima kasih juga atas kehadirannya kalian ya di sini. Terima kasih sudah berbahasa.